Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada rekan-rekan semuanya yang menyimak video ini ya. Baik, sebelumnya video ini adalah video untuk menggantikan perkuliahan kita pada minggu keempat. Kenapa? Karena saya nggak bisa ngajar gitu ya. Dan beberapa kelas juga bentrok dengan libur ya. Maka perkuliahannya digantikan dengan perkuliahan menggunakan video. Jadi materi kita untuk minggu ini adalah tentang, saya cek dulu. Materi kita minggu ini adalah tentang maximum likelihood dan match filter lah, intinya adalah itu ya nantinya. Baik, oke saya mulai share screen saja ya. Baik, jadi materi kita cek lagi lah ya. Materi kita untuk minggu ini adalah tentang, atau minggu keempat lah ya, tentang maximum likelihood, optimum, dan optimum detection. Atau sebenarnya ya secara umum kita bisa sebut ini materinya tentang optimum detection aja gitu ya. Nah di sini ada equalizer tapi ini secara kesepakatan sudah dihapus, jadi teman-teman tidak usah khawatir gitu, nggak usah khawatir. Jadi kita akan belajar yang dua ini aja, tapi saya nggak akan menjelaskan terlalu detail untuk mungkin nanti banyak sekali persamaan. Saya nggak akan menjelaskan persamaannya detail tentang maximum likelihood dan optimum detection kecuali nanti dalam masalah perhitungan error ya. Karena ini agak sulit kalau perhitungan error. Jadi nanti saya akan coba jelaskan untuk yang perhitungan error ya. Oke. Yang pertama ya, kita buka. Ini materinya sudah ada di LMS seperti biasa ya. Ada dua materi yang sudah harusnya ada dua. Kalau nanti masih satu akan saya tambahkan. Maaf. Lupa saya apakah sudah saya upload atau belum. Jadi ada dua materi. Yang pertama ini adalah dari koordinator mata kuliah Siskom 2 dari Pak Ali dengan bahasa Inggris ya. Kemudian yang satu lagi adalah materi dari Pak Suhartono. Mungkin sebenarnya yang dijelaskan sama, cuma keduanya slide ini punya urutan penjelasan yang sama sekali berbeda, sangat berbeda satu sama lainnya. Kecuali terakhir-akhir sama-sama bahas tentang union bond atau probabilitas error nanti. Kemudian untuk ini nanti kalau kalian membaca slide-nya Pak Suhartono mungkin ada beberapa istilah yang kalian mungkin agak sedikit bingung karena berbeda dengan yang biasa diajarkan. Contohnya di sini ada ADPG. ADPG ini maksudnya adalah asynchronous draw. P-nya tuh G-nya pokoknya Gaussian. AWGN, asynchronous white Gaussian. Oh, P-nya putih ya. Jadi ADPG ini asynchronous draw putih Gaussian. Jadi ini maksudnya adalah karena AWGN ya. Kalau yang biasa kita gunakan istilahnya sehari-hari. Jadi itu sama dengan AWGN alias asynchronous white Gaussian noise ya. Jadi kalau digambarkan ini awal-awal masih sama lah ya. Yang di awal-awal kita masih membahas tentang ini dulu, struktur dari sistem transmisi gitu. Kita gambarkan lagi deh struktur dari sistem transmisi itu. Yang pertama tentunya adalah ada transmitter di sisi ini ya. Ada transmitter dan ada nantinya ada receiver ya. Ada receiver ya di transmitter katakanlah kalau mau lengkap ya misalnya ada source coding gitu ya. Singkat ini SC, kemudian ada channel coding atau CC gitu ya. Kemudian ada modulator lah ya. Ada modulator, katakanlah ini modulatornya adalah bisa QPSK, bisa 4QAM, bisa 16QAM dan sebagainya. Kemudian tergantung di sini dia
apakah dia 4G atau 3G atau yang lain, bisa beda-beda yang sebelah kanannya si modulator ini, tapi di sini saya anggap udahlah, habis sebelah kanan nggak ada. Jadi anggap aja setelah ini sinyalnya udah langsung dikirimkan melalui antena, katakanlah ya. Kemudian ketika dikirimkan di sini sinyal ini ya, kan kayak gini ya, anggaplah ya, sinyal ini nanti mendapatkan, ini kan dikirimkannya melalui kanal ya. Kita nyebutnya walaupun ini udara, entah ini adalah kabel atau apa, kita menyebutnya ya, jalur yang ada antara transmitter dan receiver itu adalah sebuah kanal atau channel. Kanal atau channel. Nah, responnya ya, respon dari kanal ini yang mempengaruhi ke sistem kita ya, yang katakanlah misalnya sinyalnya 10 watt. Kemudian yang membuat ketika diterima itu katakanlah tinggal 1 watt, itu apa? Itu yang kita sebut dengan respon kanal atau channel respon. Respon kanal atau channel respon. Jadi gampangannya sih sebenarnya kanal itu nantinya kalau semakin jauh ya antara transmitter dan receiver, pasti channel responsnya juga semakin jelek gitu ya. Pasti sinyal yang dulunya ketika dikirimkan masih kuat ya, semakin jauh diterimanya tetap akan semakin lemah. Kemudian di receiver ini ada beberapa ada beberapa hal yang harus dilakukan gitu ya. Nggak, kalau kemarin mungkin kita nyebutnya di sini cuma ya demodulator, kemudian ada channel encoding, ada source coding, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Kalau dibuka lagi gambar detailnya, maka yang ada di dalam receiver ini lebih detail lagi. Jadi pokoknya intinya ini dulu deh. Awal-awal tuh demodulator dulu deh. Kalau di sini GPSK modulator ya, katakanlah ini GPSK modulator, GPSK mod, maka di sini juga dimodulasinya juga dengan GPSK demodulator ya. GPSK demod gitu. Nah, setelah itu sinyal ini diapain ya? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Setelah proses ini, sinyal itu nanti diapain tuh? Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi kalau seharusnya kan ada kanal ya. Ada kanal, kemudian ada noise AWGN gitu ya, yang memengaruhi sinyal yang diterima di receiver. Ada dua ya, ada kanal dan ada noise plus noise AWGN. Akan tetapi kalau berhubung ini di Syscom 2 ya, di Syscom 2 ini kita hanya nggak mempelajari kanalnya ya. Jadi kita anggap di Syscom 2 ini bahwa yang mempengaruhi sinyal yang dikirimkan dari transmitter ke receiver itu hanya si noise AWGN ini. Jadi dianggap ya, seringkali disebutnya ini bahwa dianggap kanalnya adalah kanal AWGN. Jadi kanal AWGN itu sebenarnya sama aja nggak ada kanal sebenarnya. Jadi cuma sinyalnya itu dipengaruhi si noise AWGN itu doang ya. Cuma memang ada kesepakatan lah ya untuk menyebut ini sebagai kanal AWGN. Makanya kita nggak mempelajari tentang si equalizer ya. Equalizer itu gunanya kalau ada si kanal ini, ada kanal yang ini. Tapi kalau berhubung kita yang mempengaruhi cuma noise, maka nanti kita nggak akan belajar equalizer di sini. Kalian mungkin akan mempelajarinya di Syscomcell baru kalian dapat itu. Jadi di Syscomcell nanti kalian akan mempelajari kanal-kanalnya di sistem telekomunikasi, macam-macam kanal itu kayak gimana. Kemudian ada pemodelan kanal segala macam. Oke, baik, kita cek lagi lah apa yang bisa saya terangkan ke kalian. Oke, jadi ini ya source error ya, sumber dari yang bikin sinyal itu error itu pada dasarnya ada dua macam gitu ya di sistem transmisi. Yang pertama adalah
thermal noise ya. Ada thermal noise tuh ya AWGN itu tadi yang sudah saya kasih tahu. Yang kedua adalah intersimbol interference. Intersimbol interference ini berarti interferensi tapi bukan interferensi dari perangkat lain. Justru intervensinya ini terjadi antar simbol yang dikirimkan gitu. Itulah yang disebut dengan intersimbol interference. Kalau yang kemarin saya contohkan ke kalian ya, misalnya ada dua perangkat gitu ya. Dua perangkat ini menggunakan frekuensi yang sama, kemudian dua perangkat ini saling mengganggu gitu ya. Di misalnya di HT yang dulunya jadul, kalau dua perangkat itu dua-duanya punya frekuensi sama, bisa saling nguping nih pembicaraan gitu ya. Walaupun kalau di HT-HT yang udah canggih sekarang udah nggak bisa itu. Ada pengamannya kalau yang sekarang. Kalau yang masih jadul masih inilah, masih kayak gitulah ya. Nah ini contoh impact dari kanal ya. Impact kanal tuh, nah ini kanal AWGN alias berarti nggak ada kanal benerannya itu tadi. Cuma pengaruhnya si noise AWGN. Kalian bisa ngeliat ya. Sinyal yang aslinya mulus ketika dikirimkan ya, ketika diterima menjadi seperti ini. Kenapa ini ya? Ini karena si noise-nya si AWGN itu tadi ya. Noise AWGN. Jadi kanalnya sinyal yang diterima menjadi nggak mulus ya. Dengan kata lain ini akan semakin sulit untuk dideteksi nantinya. Jadi tugasnya si receiver itu kan nanti bagaimana caranya dia bisa memprediksi sinyal yang diterima yang di bawah ini sehingga dia ngerti bahwa sebenarnya yang diterima itu yang di atas ini gitu kan ya. Itu tugasnya si receiver. Kalau si receiver gagal ya menerjemahkan ini sehingga dia menerjemahkannya malah bentuknya lain daripada bentuk ini, maka ya terjadi error ya. Saya udah terangkan minggu lalu tentang error ya. Kemudian ini channel impact. Nah, ini kalau ada kanal benerannya. Jadi aslinya kan yang ini, yang paling atas ini. Kemudian karena ada impact dari kanal, nah kemudian ada penurunan ya. Jadi nggak semulus yang ini lagi. Nggak semulus yang atas ini lagi, jadinya malah jadi seperti ini. Kemudian dari seperti ini masih kena si kanal AWGN lagi. Alhasil apa? Alhasil jadi semakin sulit untuk dideteksi lagi gitu ya. Jadi dari udah pakai AWGN doang aja ya. Katakanlah channel itu kena AWGN doang aja, kena noise AWGN doang udah kayak gini, udah jeleknya. Tambah lagi misalnya ada ini, ada respon kanal itu tadi yang membuat dia aslinya kan ini flat gini ya, satu ya. Tapi ini dari 1 tiba-tiba jadi 0,5 ini yang bikin apa? Ini yang bikin adalah si respon kanal yang udah saya terangkan sebelumnya tadi. Oke. Nah, ini adalah receiver job ya. Si kerja receiver itu yang pertama adalah melakukan demodulasi, udah ya. Demodulasi seperti ini. Yang kedua adalah di sini dituliskan bahwa melakukan sampling. Setelah melakukan sampling baru melakukan yang namanya deteksi. Nah, inilah. Jadi secara umum adalah ada sinyal gitu ya. Saya tuliskan ini receiver aja lah. Dan ganti warna, katakanlah ini adalah sebuah receiver gitu ya. Setelah sinyalnya katakanlah dimodulasikan ya, dimodulasi QPSK lah kalau tadi contohnya ya. Didemodulasikan, kemudian outputnya otomatis dia harusnya udah menjadi baseband channel ya. Udah menjadi sinyal baseband lagi, udah nggak sinyal bandpass. Ketika masih di sini berarti masih sinyal bandpass. Bandpass signal. Kemudian oleh si demodulator ini diubah menjadi baseband signal ya. Baseband signal atau sinyal baseband. Kemudian setelah didemodulasi diapakan ya? Sinyal itu nanti setelah didemodulasi ya, dia bentuknya seperti yang kalian lihat tadi. Contohnya gini ya. Kemudian ya ginilah. Kemudian gini ya. Katakanlah seperti ini. Ini gambaran dari bentuk sinyal setelah proses demodulasi. Jadi karena ada efek noise segala macam itu bentuk sinyalnya jadi seperti ini.
Kemudian diapakan? Kemudian ini di sampling ya. Dan ada blok untuk melakukan sampling. Melakukan sampling ya. Bagaimana sih proses sampling itu? Ya, mirip-mirip dengan proses yang kalian dapatkan di ADC kan ya. Jadi misalnya di sini dia melakukan sampling di satu titik gini aja, atau bisa di dua titik juga. Kemudian disampling di sini, disampling di sini, disampling di sini, kayak gini ya. Kemudian setelah disampling ya, katakanlah ini dulu deh. Ini berarti katakanlah satu sinyal ini setiap ini ya, setiap lembah atau ada gunung gini, entah apalah namanya lah. Setiap lembah atau gunung gini dalam sinyal gitu ya. Setiap ada sinyal gini, setiap satu sinyal katakanlah disampling satu kali gitu ya. Kemudian jadi apa ya? Nanti misalnya jadi kayak gini. Hasil samplingnya kan berarti tinggal ini aja ya. Ini satu, ini mewakili sinyal pertama, katakanlah ini yang mewakili sinyal kedua, ini kemudian mewakili sinyal ketiga, ini mewakili sinyal keempat, kayak gitu ya. Ini hasil dari sampling kayak ginilah kira-kira ya. Maaf kalau gambarnya jelek ya. Setelah itu apa? Setelah itu ada proses deteksi. Proses deteksi atau detection. Jadi ada proses deteksi atau proses detection. Ngapain sih proses deteksi ini? Si proses deteksi inilah dia yang menentukan ini tuh sinyal apa sih gitu. Menentukan atau gampangnya memprediksi sinyal ya. Nah, jadi tugasnya si detection ini berat nih ya. Kalau dia salah mendeteksi, sinyalnya nggak balik seperti semula. Jadi dia ini katakanlah ya, contohnya ini gampangnya kan kalau kayak gini sebenarnya di transmitter kan dikirimkannya gini ya. Nah, sebenarnya dikirimkannya kayak gini di transmitter. Maka tugasnya si detection ini dia harus mengembalikan sinyal itu kayak gini lagi. Dia harus tahu nih. Dia yang memutuskan ya bahwa itu tuh sinyal yang saya terima ini harusnya adalah bentuknya kayak gini, kayak gitu. Jadi ini si output dari detection harapannya ya kayak gitu sama persis harusnya kayak gini, kemudian gini, harusnya gini. Jadi yang atas ini dia dapat dari sini, ini dia dapat dari yang sini, ini hasil sampling itu dari sini, ini dari yang sini, kayak gitulah ya. Kira-kira kayak gitulah secara umum gambarannya dari tugas si detection ini. Dia bertugas untuk mencari tahu ya, mencari tahu sebenarnya sinyal yang dikirimkan itu seperti apa sih ya. Kalau deteksinya salah gitu ya, ya sudah sinyalnya error nantinya. Berarti apa yang dikirimkan sama yang diterima itu seolah-olah berbeda gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini deteksinya ya. Kita nanti akan lihat lah berikutnya. Kita lihat. Kemudian baseband dan bandpass sudah itu tadi sekilas sudah saya terangkan. Kemudian nah ada namanya di sini adalah bagaimana cara kita bisa mendeteksi receiver dengan baik gitu ya. Nah, sebuah receiver yang baik itu pada dasarnya harus memiliki dua hal ya. Dia bisa satu memaksimais SNR, yang kedua meminimas IC atau intersimbol interference itu tadi. Biasanya ya, yang bertugas untuk memaksimais SNR ini nanti dilakukan oleh yang namanya match filter ya. Jadi nanti setelah harusnya ya. Jadi ada nanti ya, ini kan bukan perangkat wajib gitu ya gampangnya, tapi wajib ada kalau mau bagus. Jadi di antara dua proses ini, antara demodulasi dan sampling ini, nanti di beberapa sistem transmisi gitu, nanti ada yang namanya match filter. Jadi katakanlah ini demodulator ya. Kemudian ini di match filterkan dulu.
match filter, baru kemudian di sampling ya. Kemudian di sampling, baru kemudian dideteksi. Nah, sedangkan untuk mengatasi si intersimbol interference ini harusnya ini adalah tugas si equalizer. Tapi kalau karena kita nggak mempelajari equalizer di sini ya sudah, kita fokus ke memaksimasi SNR aja. Kita nggak usah belajar tentang meminimasi isinya gitu ya. Oke, ini adalah pemodelan dari kanal. Kalian bisa baca-baca sendirilah ya. SIT ini contohnya. Ini SIT adalah sinyal yang dikirimkan ya. SIT adalah sinyal yang dikirimkan, sedangkan RT di sini adalah sinyal yang diterima. Jadi kita bisa menganggap persamaan sinyal yang diterima pada dasarnya adalah sinyal yang dikirimkan, alias di sini adalah SIT, dikalikan HT, ini adalah respon kanal ya. Sedangkan NT ini adalah si noise ya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, kemudian ya, karena kita di sini kita anggap respon kanalnya itu sempurna, kita anggap nggak ada kanal gitu tadi, maka disederhanakan ya, persamaannya menjadi yang bawah ini. Jadi sinyal yang diterima adalah sinyal yang dikirimkan ditambah dengan noise ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat yang penting karena mungkin saya nggak ingin terlalu lama pembahasannya. Teman-teman bisa membaca sendiri, yang penting konsepnya ngerti ya. Jadi nanti kalian akan belajar dua hal lah intinya ya. Yang namanya maximum likelihood atau minimum distance detector gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentang union bound error probability atau upper bound error probability itu apa nanti. Nah, ini sekilas yang sudah saya terangkan tadi. Jadi sinyal itu setelah ini harusnya bukan modulator, ini harusnya demodulator. Setelah di demodulatorkan gitu ya, kemudian atau ini ya, ini mungkin nggak ini ya, kurang bagus ini gambarnya. Lebih lengkap yang ada di blackboard saya tadi ya. Jadi kalian ngikutin yang ini aja, ini mungkin kalian malah bingung kalau pakainya ini. Nah, ini channel model AWGN. Silahkan kalau kalian mau mempelajari lebih dalam atau mungkin kalian pengen ini ya, pengen TA-nya tentang ini, silahkan baca lebih dalam. Tapi ini nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu krusial untuk teman-teman tahu sampai dasarnya untuk saat ini. Kemudian ada optimum decision rule ya. Coba ini nanti saya rangkumkan aja pakai blackboard lah. Jadi sebenarnya yang dibahas ini apa? Oke, jadi di sini bahas tentang maksimum likelihood dulu. Oke. Oke, kita berarti bahas tentang maksimum likelihood dulu lah. Jadi maksimum likelihood seperti namanya ya. Maksimum likelihood adalah kemiripan maksimal ya. Maximum likelihood detection. Ini kita sebut sebagai optimum detection karena apa? Karena dia adalah sebuah konsep deteksi yang istilahnya paling akurat gitu ya. Maximum likelihood adalah kemiripan kemiripan maksimal. Jadi kan gimana sih kemiripan maksimal ini ya? Secara umum kemiripan maksimal itu berarti adalah kalian ya nanti adalah membandingkan. Kita tuh di situ tugasnya membandingkan sinyal yang diterima, dengan kemungkinan sinyal yang ada. Kemungkinan sinyal yang ada ya. Contohnya adalah misalnya dalam sebuah sistem, katakanlah apa ya? Yang ini dulu deh, yang sederhana dulu di bandpass kan.
Kan sinyal tuh kalau nggak ke atas gini, kalau ini ya, kita anggap ini sinyal baseband dulu lah. Kalau nggak seperti ini, sinyal tuh ya kayak gini gitu kan ya, secara umum kayak gitu ya. Kalau nggak kayak gini ya kayak gini. Ya. Kemudian ternyata ini yang diterima, ternyata yang diterima adalah kayak gini katakanlah. Nah, si sistemnya maksimum likelihood itu dia akan memasukkan ini, masukkan sinyal ini ke dalam sebuah sistem ginilah, sebuah sistem gini. Kemudian katakanlah di sini gampangnya saya bilang, nah, konsep pembanding untuk atau bisa korelasi juga sih ya. Tergantung algoritma yang mau pakai yang mana. Yang jelas sinyal ini karena saya tulis A gini ya. Si A ini nantinya akan dibandingkan dengan si B dan si C. Jadi si A ini masuk ke sini, kemudian di yang atas dia dibandingkan dengan si B ya. Maaf ini salah. Kemudian kalau ke bawah dia bandingkan dengan si C. Kemudian ya ada algoritmanya di sini. Di algoritma ini akan nanya mana yang lebih mirip ya. Namanya juga kemiripan maksimal ya. Mana yang lebih mirip ya. Nah, setelah dikalikan ya sekilas kita bisa melihat ya, ini tuh sebenarnya si A ini adalah sinyal yang B ini cuma terkena noise gitu kan ya. Maka kita bisa bilang bahwa oh ternyata ketika si A ini dibandingkan dengan si B dan si C, ternyata si A ini lebih mirip dengan si B. Nah, maka decision-nya ya, keputusannya dari si detektor akan memutuskan ya, detektor memutuskan bahwa ini adalah sinyal, adalah B. Adalah B, kayak gitu kira-kira ya konsepnya dari si maksimum likelihood. Tetapi nah kalau kita memandang ini di bidang geometris ya mungkin. Nah kalau ini kan kita memandang sinyalnya bentuknya masih seperti katakanlah hampir mirip sinyal-sinyal yang inilah ya, yang beneran itu. Tapi kadang-kadang ya seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa sinyal itu bisa digambarkan dalam suatu bidang geometris seperti ini kan ya. Jadi anggapannya ya B atau C ini katakanlah kita bicara tentang BPSK lah ya. Kita katakanlah bicara tentang BPSK, pilihannya sinyal itu yang dikirimkan di sini, katakanlah ini adalah min 1 gitu ya. Atau di sini yang merupakan 1 gitu ya. Ternyata yang diterima adalah di sini. Diterima adalah di sini. Katakanlah ini adalah berapa ya? 0,2, ini 1 lah ya. 0,2,1. Nah, kemudian bagaimana proses berikutnya? Proses berikutnya berarti kalau maximum likelihood, kalau kita pandang dari bidang geometri ini, dia akan mencari mana yang lebih dekat ya. Apakah ini ke ini lebih dekat ataukah ini ke ini lebih dekat. Jadi ini konsepnya menggunakan konsep jarak minimum lah. Saya bisa disebut kayak gitu. Konsep jarak minimum. Ya. Jadi sinyal itu akan dibandingkan gitu ya. Mana yang lebih dekat gitu kan ya. Maka oh berarti sinyal ini sebenarnya adalah sinyal A. Oh berarti sinyal ini sebenarnya adalah sinyal B kayak gitu kan ya. Nah, maksimum likelihood seringkali disebut sebuah konsep yang enggak terlalu terlalu mapan gitu ya, atau sulit diaplikasikan. Kenapa? Karena ribet nih ya. Ribetnya apa? Perasaan cuma bandingin dua ini doang ya.
Ya kalau BPSK gitu ya, BPSK cuma 2 atau BASK cuma 2 gitu ya. Tetapi bisa jadi kan kadang-kadang yang dipakai bukan BPSK, katakanlah yang dipakai katakanlah 8 PSK aja lah. 8 PSK berarti titiknya ada 8 gitu ya. Ada 8 titik di sini. Berarti kalau 8 titik di sini gimana? Berarti si sinyal yang diterima, katakanlah sinyal diterimanya ada di sini gitu ya. Ini harus dibandingkan dengan seluruh titik yang ada. Gitu. Kemudian kalian bisa bayangin ya, kalau misalnya ini adalah 16 ASK. Gitu. 16 ASK, berarti titiknya ada 16, berarti dia harus dibandingkan dengan seluruhnya 16 titik gitu ya. Maka inilah yang menyebabkan si maksimum likelihood ini termasuk ribet gitu, ribet. Kompleksitasnya tinggi. Kita menyebutnya dia punya kompleksitas yang sangat tinggi gitu ya. Kompleksitas tinggi. Nggak praktikal ya. Apa sih akibatnya kalau kompleksitas tinggi gitu ya? Kalau kompleksitas tinggi berarti si algoritma dalam komputer yang kalau receiver katakanlah di HP kalian gitu ya, si algoritma ini berarti dia akan bekerja dengan step-step yang jauh lebih banyak gitu ya. Misalnya dengan algoritma lain katakanlah dengan 10 step selesai, tapi dengan algoritma yang kompleksitasnya tinggi 20 atau 30 step baru selesai, maka itu disebutnya kompleksitasnya tinggi. Apa akibatnya ya? Prosesinya bisa lebih lama gitu ya. Kalau prosesnya lama berarti delay-nya lebih besar. Atau bisa juga ya, misalnya ya, soal delay bisa diatur ternyata. Delay misalnya bisa diatur. Bisa lah, si delay ini bisa diatur biar delay-nya sama dengan kompleksitasnya yang rendah. Tetapi apa akibatnya ya? Akibatnya bisa jadi misalnya menjadi sistem harus bekerja lebih keras gitu ya. Harusnya dalam 1 detik itu cuma kerja sekali, kemudian dari 1 detik misalnya jadi harus bekerja 2 atau 3 kali. Akibatnya ya kalau HP kita ya berarti dia bakalan lebih boros baterainya gitu kan ya. Nah itu akibat-akibat dari kompleksitas tinggi. Jadi kalau di dunia telekomunikasi itu emang pengennya ya, hampir semua orang lah ya, pengennya bahwa kompleksitas itu serendah-rendahnya, performansi setinggi-tingginya. Tapi ya hampir nggak mungkin itu ya. Jadi ada trade-off-nya. Jadi kalau kompleksitasnya tinggi, performansinya bagus. Kalau kompleksitasnya rendah, gitu, performansinya juga jelek. Gitu. Biasanya ada trade-off-nya. Jadi biasanya cari tengah-tengah gitu ya. Kompleksitasnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ya. Yang penting performansinya tetap terjaga itu kayak gimana. Itu targetnya. Nah ini adalah contoh-contoh decision rule, decision bound lah ya kita sebutnya decision bound. Kalau kalian menggunakan ini nantinya konsep yang namanya nanti union bound nanti, tapi itu harusnya agak akhir ya. Harusnya saya jelasin match filter dulu ya. Tapi kok di sini, ini agak lompat-lompat ini sepertinya. Saya jelasin match filter dulu secara sekilas ya, baru kalian baru terakhir saya jelaskan tentang ini menghitung probabilitas error karena ini lebih makan waktu gitu ya. Oke, sebelumnya match filter ya. Di mana sih match filter? Nah, ini tadi udah saya gambarkan. Kira-kira match filter itu posisinya ada di sini ya. Setelah demodulasi. Apa fungsi dari match filter kalau kalian masih ingat? Jadi match filter ini fungsinya adalah untuk memaksimalkan nilai SNR. Jadi setelah dimodulasi nanti ada match filter ya. Sebelum masuk ke sampling, sebelum disampling. Saya jelaskannya sekilas saja ya. Kalau kalian tertarik dengan benar-benar persamaan-persamaannya, silahkan dibaca sendiri secara detail. Harusnya sih nggak ini ya. Kalau keluar di ujian nggak sampai detail persamaannya sih nggak.
kalian harusnya sih nggak diminta ini, kecuali kalian ini ya, diminta melakukan korelasi gitu ya. Bisa aja kalian nanti diminta melakukan korelasi terhadap sebuah sinyal gitu ya. Jadi apa sih match filter ini ya? Match filter ini dia gini aja deh. Pertama-tama tadi masih ingat ya, output dari demodulator tuh katakanlah contohnya kayak gini gitu ya. Jadi dia udah terpengaruh oleh yang namanya noise. Ya. Jadi ini output dari si demodulator di sini nih. Kemudian kan harusnya dilakukan sampling ya, dilakukan sampling gini. Nah, yang jadi masalah kan kadang misalnya ini noise-nya anggap aja noise-nya besar seperti ini. Ketika dilakukan sampling gitu kan, sampling itu kan tidak ini tidak selalu ketika mensampling kita mendapat sinyal yang posisi SNR-nya bagus atau sinyalnya pas kuat gitu ya. Bisa jadi pas samplingnya pas di sini nih. Jadi nanti hasil samplingnya cuma set kayak gini. Jadi dianggapnya oh sinyalnya ternyata lemah sekali. Padahal ada sisi lain gitu ya. Katakanlah di sisi sini gitu ya. Ini sebenarnya sinyalnya segini ya, lebih tinggi katakanlah. Nah, inilah ketidakpastiannya kalau menggunakan sampling yang random ya. Sedangkan kalau mau disampling terlalu sering ya memang bagus disampling terlalu sering. Tapi itu tadi kompleksitasnya juga jadi tinggi itu tadi ya. Maka untuk mengatasi ini gimanain ya? Dibuatlah metode si match filter ini tadi ya. Jadi si match filter ini dia secara gampang dia ngali ini nih. Jadi si sinyal ini ya kemudian akan dikalikan dengan sinyal ini yang dibalik ya, dibalik. Jadi yang ini ke sini sedangkan yang ini ke sini gitu. Yang karena kalau inilah kalau sinyalnya kayak gini misalnya maka dibalik dia menjadi kayak gini. Kayak gitulah kira-kira ya konsep dibaliknya ya. Kita hapus lagi. Ini sekedar kalian tahu. Setelah dibalik ya, si match filter ini setelah katakanlah sinyal ini dibalik, anggap aja ini sinyal yang sama cuma dibalik ya ini ya, dua ini, terus diapakan? Dikorelasikan ya, dikorelasikan sinyalnya. Jadi korelasi itu kalau kemarin sudah saya ini kan ya, sudah saya terangkan misalnya ini ya. Saya copy aja misalnya ya. Jadi anggap aja ini sinyal yang sinyal ini tapi dibalik gitu ya. Jadi sinyalnya itu ini nanti dikalikan dengan sinyal yang atas ini, kalikan terus kayak gitu modelnya. Jadi ada pergeseran waktu nih lah. Sehingga nanti hasil perkaliannya nanti biasanya kayak gini. Kalau sinyalnya kotak sempurna, sinyalnya akan bagus juga segitiga gini. Tapi karena ini sudah terdeteksi oleh noise ya, atau terpengaruh oleh noise lah ya. Ini nanti sinyalnya misalnya jadi seperti ini. Tapi, nah biasanya ya hasil korelasi kayak gini ya, biasanya tetap ya puncaknya itu kira-kira ada di tengah-tengah gitu ya. Walaupun ini misalnya tengah-tengah nggak puncak-puncak amat ya nggak masalah. Gitu ya. Yang jelas tetap apa? Yang jelas tetap lumayan tinggi ini ya. Dibandingin misalnya nanti dapatnya ini. Kalau dapatnya segini kan pendek nih ya. Sedangkan kalau dapatnya ini kan tinggi gitu ya. Semakin tinggi, semakin bagus. Kenapa? Ya semakin mudah dideteksi kalau semakin tinggi. Jadi si match filter ini tujuannya adalah itu tadi memaksimumkan gampangnya memaksimumkan si SNR ini agar apa? Agar sinyal lebih mudah dideteksi. Agar lebih mudah dideteksi. Jadi samplingnya lebih gampang ya. Di sampling tengah-tengah tuh hampir pasti yang paling tinggi lah, hampir pasti. Meskipun nggak paling tinggi banget pun masih tetap tinggi juga gitu ya. Kemudian setelah proses sampling baru dideteksi itu tadi, pakai katakanlah maksimum likelihood gitu. Ya.
Oke, saya rasa untuk maximum likelihood dan match filter ya, secara konsep seperti itu, semoga teman-teman bisa paham lah ya, bisa paham. Kemudian berikutnya nanti kita akan bahas tentang probabilitas of error. Saya istirahat dulu, cari minum. Baik, kita lanjutkan perkuliahan dengan materi tentang probabilitas error ya. Jadi probabilitas errornya di sini kita yang ini lah, yang agak lebih susah dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kalau sebelum-sebelumnya, mohon maaf sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya kalian pernah ya pastinya menghitung probabilitas of error dulu itu ya. Untuk BASK, BFSK, BPSK itu sederhana karena cuma ada 2 titik ya. Tapi yang sekarang itu sedikit lebih kompleks gitu ya. Lebih kompleks. Jadi caranya adalah dengan apa? Caranya adalah dengan yang namanya union bound ya. Jadi kita menghitung probabilitas of error menggunakan yang namanya union bound. Union bound. Jadi apa sebenarnya sih union bound ini ya? Jadi si union bound ini pada dasarnya adalah sebuah teknik ya untuk menghitung PE ya. Sebenarnya union bound itu luas ya. Tapi kalau kita bicara tentang probabilitas of error atau probabilitas error ya. Jadi union bound ini adalah sebuah teknik untuk menghitung PE ya, probabilitas error dari suatu set sinyal. Dari suatu set sinyal. Set sinyal. Apa contoh set sinyalnya? Set sinyal yang sederhana ya, misalnya tadi ya ada BPSK gitu ya. BPSK kan berarti dia sebenarnya dalam satu set sinyal itu ada 2 sinyal. Ada 2 sinyal atau nilai M-nya adalah 2. Ya. Kalau QPSK berarti dia ada 4 sinyal ya, atau nilai M-nya adalah 4. Sedangkan untuk misalnya katakanlah 8 QAM atau 8 PSK gitu ya. Ini berarti dia ada 8 sinyal atau nilai M-nya adalah 8 gitu ya. Jadi union bound ini sangat berguna, terutama kalau nanti sangat berguna apabila probabilitas of error itu sulit untuk diketahui dari satu set sinyal. Makanya menggunakan teknik yang namanya si union bound ini tadi. Oke, jadi si union bound ini punya persamaannya. Jadi persamaannya kalau kalian lihat di sini sebenarnya sudah ada ya, secara umum sudah ada. Cuma mungkin saya ringkas sedikit karena kalau kalian baca ini mungkin kalian mungkin bisa agak bingung ya. Jadi kalau di sini saya sesuaikan aja lah ya dengan contoh yang ada di sini, di contohnya Pak Suhartono ini. Jadi ini udah ada contoh sebenarnya, cuma saya jelaskan konsepnya aja. Jadi si union bound ini kita bisa menghitung union bound dengan persamaan probabilitas of error-nya adalah 1/M, kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai M, kemudian ada K juga dari 1 sampai M juga, di mana I sama K itu nggak boleh sama ya. Jadi nggak boleh nanti I-nya 1, K-nya 1 itu nggak boleh. Kemudian ada Q ya. Q ini adalah Q function dari D ini adalah jarak DI ke K ya, jarak antara I ke K
dibagi dengan akar 2N0. Ini powernya noise ya. Kemudian di mana I dan K ya. I dan K-nya sama dengan 1 sampai dengan M gitu ya. Kayak gini. Oke. Berarti gimana ya? Berarti misalnya ya, ini langsung contoh aja kali ya. Contoh aja misalnya ini ada sinyal BPSK nih. Sinyal BPSK kayak gini ya. Jadi di sini ini kan minus akar S, ES gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Di sini akar dari ES ini energi sinyal. Ini saya samakan dengan contoh yang ada di punyanya Pak Suhartono biar kalian nggak bingung ya. Kemudian di contohnya Pak Suhartono itu juga, jadi akar ES ini sebenarnya amplitudo ya. Jadi kalau kalian menghitung jaraknya ya, ini jaraknya akar ES, kemudian ini ke sini ya, jaraknya juga akar ES gitu ya. Kemudian, nah biar sama, ini diasumsikan ya, di sini ada diasumsi bahwa akar ES per akar N0 itu sama dengan 4 ya. Mungkin soalnya nanti nggak akan sama persis kayak gini ya, bisa jadi nanti nilai ES-nya diketahui ya, atau diketahui justru nilai amplitudonya juga bisa menyesuaikan aja. Kalau di sini agar sama ya dengan contoh yang ada, maka akar ES per akar N0 di sini diketahui nilainya adalah 4 gitu ya. Maka gimana nih untuk menghitung probabilitas errornya itu ya. Maka probabilitas of error kita bisa hitung PE sama dengan 1 per M. M-nya adalah 2 ya. Kan ada 2 titik kan, berarti ada 2 ya, BPSK. Kemudian bisa saya kasih kurung seperti ini dulu. Kemudian Q function dari DIK. Kemudian kebetulan ya, kebetulan di sini I-nya kan cuma dari 1 sampai 2 dan K-nya juga dari 1 sampai 2 doang ya. Di mana I sama dengan K-nya nggak boleh sama. Berarti kemungkinan cuma ada 2, yaitu Q function dari D12 dibagi akar 2N0 ditambah Q function dari D21 ya. Ya. Ketika si I-nya 1, K-nya 2. Ketika si K-nya 1, I-nya yang 2 gitu ya. Di akar 2N0. Kayak gini. Jadi berarti sudah ketemu nih ya. Sudah kelihatan lah bentuknya dulu. Kemudian mungkin ada pertanyaan, D12 itu apa, Pak? Ya. D12 berarti jarak antara sinyal 1 dan sinyal 2. Katakanlah ini adalah sinyal 1 dan ini adalah sinyal 2 kayak gitu ya. Maka yang dicari adalah jarak antara sinyal 1 dan sinyal 2. Karena jaraknya dari titik 0 ke sini adalah akar ES, berarti total jaraknya ini kita bisa sebut bahwa total jaraknya adalah 2 kali lipatnya ya. Berarti 2 kali akar ES. Jadi sama dengan setengah ya Q function dari D12 berarti adalah 2 kali akar ES dibagi akar dari 2 N0 ditambah Q function juga sama ya, D21 dan D12 jaraknya adalah kebetulan di sini sama. Nanti kalau bisa jadi, oh nggak mungkin ya, mungkin beda. Ya kebetulan kalau D12 dan D21 pasti sama lah nanti. Sedangkan ini sama, jaraknya juga 2 kali akar ES dibagi dengan 2N0. Karena ini dan ini sama ya, berarti kita bisa sebut ini 2 kali lipatnya aja ya. 2 kali yang ini aja udah cukup ya. Sedangkan di sini ada setengahnya nih. Berarti 2 kali setengah menjadi 1, jadi saling menghilangkan. Jadi sebenarnya ini adalah Q function dari 2 akar ES dibagi 2 akar dari 2N0 kayak gini. Ini kalau kita jabarkan ya, ini adalah
Q function dari 2 akar ES, kemudian akar 2-nya kita keluarkan ya, akar 2 dikali dengan akar N0 seperti ini. Nah, akar ES bagi akar N0 udah diketahui di sini kebetulan. Hasilnya adalah 4, berarti nanti 4 dikalikan dengan 2 per akar 2. 2 dibagi dengan akar 2 adalah akar 2. Jadi sama aja, hasilnya adalah Q function dari 4 dikalikan dengan akar 2. Setelah itu apa? Cari di tabel Q function. Tentunya di ini dulu ya. Akar 2-nya dilepaskan dulu lah ya. Di desimalkan lah ya. Akar 2 itu sekitar 1,41 lah. Jadi kalau 1,41 kali 4 itu adalah 1,41 dikali dengan 4, 5,64 ya. Berarti kalian mencari di sini nanti adalah Q function dari 5,64 itu berapa itu ya. Nah, kebetulan di sini juga ada nih. Ini file ini saya belum sempat upload, tapi nanti insya Allah segera upload lah ya. Di sini ada nih Q function berarti 5,6 lah ya. Berarti 1,078 kali 10 pangkat minus 8. Itulah nanti jawaban dari probabilitas of error-nya sih ini. 1,8 berapa tadi ya? 1,8999 kali 10 pangkat minus 8 ini ya. Oke, ini udah ketemu hasilnya seperti ini. Ini contoh yang paling sederhana. Contoh yang susah misalnya QPSK ya. QPSK, nah ini contohnya QPSK sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini, kalian bisa pelajari ini dulu. Kalau kalian masih bingung, nanti silahkan tanyakan di pertemuan kita berikutnya aja ya. Kalau masih bingung. Nah, nantinya akan sulit kalau soalnya seperti di nomor 17 ini. Kalau contoh saya dan contoh yang nomor 16 ini jaraknya istilahnya konstan ya. Jarak antar sinyal ini hampir sama semua lah ya. Kecuali kalau ini ya, ini jaraknya kan agak beda-beda. Nanti maka ngitungnya agak ribet nih ya. Agak ribet. Jadi D12, D13, D14 ini bisa beda-beda semua itu kan ya, jaraknya. Kalau tadi kan D12 dan D21 itu jaraknya sama, jadi gampang. Tapi kalau ini bisa beda-beda semua, maka ngitungnya agak-agak susah dikit gitu ya. Kalian sekaligus silahkan belajar juga tentang apa itu loser bond, kemudian cara menghitungnya kayak gimana. Ini sudah cukup komplit, nanti insya Allah ini akan saya upload di LMS. Baik, rekan-rekan mungkin cukup segitu saja. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi silahkan nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyimak video saya untuk pembelajaran kali ini. Materi berikutnya adalah materi tentang modulasi digital yang tingkat tinggi lah ya. Jadi sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.